البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Fitan yang diambil dari Kitab Sahih Bukhari, diberi catatan kaki oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, halaman 200 atau halaman 601. Halaman 601, diperhatikan syarahnya itu setelah kita menjelaskan dan juga membaca matan hadisnya beserta sanad-sanadnya, haddatsana fulan, haddatsana alan, para a'immah, para ulama, para muhaddisin. Sekarang syarahnya atau ta'liqnya, perhatikan itu. Qala al-mu'alliqu asbahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-fitanu takunu fil khair wa takunu fil syarr. Fitnah itu terjadi pada suatu kebaikan atau pada perkara yang jelek, perkara yang baik, perkara yang jelek, itu fitnah. Arti fitnah itu ujian. Jadi ujian itu jangan sampai atau menyangka kesengsaraan terus, tidak. Kadang orang diuji dengan harta yang banyak. Ujian atau bukan? Ujian, diuji dengan harta melimpah, hartanya nggak usah nanya sudah, rumah mewah, mobil luar biasa, motor pun nggak usah nanya. Tapi itu ujian. Paham ya? Jadi kata beliau, al fitanu takunu fil khair wa takunu fil syarr. Itu simak itu. Ujian-ujian terjadi pada perkara yang baik dan pada perkara yang jelek. Orang diuji kadang-kala dengan harta yang melimpah, kaya raya. Ujian atau bukan? Ujian agar orang itu bersyukur. Kalau dia nggak bersyukur, nggak berhasil dia ujian dengan ujian tadi itu. Kemudian kadang-kala orang diuji dengan kejelekan, ditimpa musibah, bencana, diuji agar dia bersabar. Paham ya? Diuji agar dia apa? Bersabar. Kenapa? Karena kalau dia nggak bersabar, nggak berhasil dengan ujian tadi. Qala Allah Ta'ala menyatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai bentuk fitnah, ujian. Paham ya? Nah, cobaan, sebagai cobaan, ujian, artinya sama. Fa amma fitnatul khair fa innal insana yuftanu fiha. Adapun fitnah, ujian berupa kebaikan, maka seorang diuji di dalamnya, liyashkurallah azza wa jalla aw la yashkur. Penting ini. Ujian, lihat ini. Ujiannya apa? Agar dia bersyukur kepada Allah Ta'ala atau dia bersyukur. Dia bersyukur atau tidak. Diuji dengan harta yang melimpah. Kerjanya cuma santai, tenang, enggak terlalu berat tapi gajinya besar. Ujian itu. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kemudian juga dia barakallahu fi, diuji dengan apa? Harta yang melimpah. Bahkan dia miliarder, milioner. Paham ya? Jutawan. Itu bukan berarti bukan ujian, itu ujian. Diuji dia bersyukur atau tidak. Bagaimana dia menggunakan hartanya itu. Kama qala Sulaiman alaihi salatu wassalam, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Lihat ini. Masyaallah, inilah yang terbaik. Sebagaimana ucapan Sulaiman alaihissalam, beliau menyatakan ini adalah keutamaan Rabbku, keutamaan dari Rabbku untuk mengujiku agar aku bersyukur atau kufur, gitu loh. Bayangkan Nabi Sulaiman raja, menguasai semuanya. Nah, angin pun boleh tundukkan dengan seizin Allah Ta'ala. Jin pun patuh dan taat dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Paham ya? Nah, beliau dikasih apa? Keutamaan luar biasa, bisa mengajak bicara burung. Bayangkan itu. Hewan-hewan. Subhanallah, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, beliau enggak kufur. Beliau menyandarkan itu semuanya keutamaan siapa? Keutamaan Allah Ta'ala. Orang zaman sekarang tidak. Orang zaman sekarang, barakallahu fiik, nah, itu sudah barakallahu fiik, dikasih kekayaan yang melimpah, dia mengatakan ini hasil jerih payahku. Enggak ada ikut campur dari siapapun katanya. Itu keliru. Kita katakan ini semuanya adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku. Caranya gitu. Dengan dalil mana? Dalam surat Al-Jumu'ah itu, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Yang demikian itu adalah keutamaan Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan Allah Ta'ala adalah pemilik keutamaan yang sangat agung, milik Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki titipan,
bukan selamanya milik kita. Itu titipan. Kita bagaimana cara menggunakan harta tadi? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat, wa amma fitnatus syarr fahiyal fitnah allati yubtala bihal 'abdu. Adapun ujian yang berupa kejelekan adalah ujian yang ditimpa seorang hamba dengannya. Berupa apa? Cobaan, ujian, bencana atau yang semisalnya. Liyu'lam, agar diketahui hal yasbir aw la yasbir. Dia sabar atau tidak sabar. Jadi ingat ya, ujian bisa salah satu di antara dua kemungkinan. Ujian berupa kebaikan atau ujian berupa apa? Kejelekan. Mafhum? Diuji dengan kebaikan, kekayaan yang melimpah agar dia bersyukur atau tidak. Mafhum? Diuji dengan apa? Kesengsaraan, musibah, bencana. Ini tuh menguji bahwasanya orang tersebut bagaimana, sabar atau enggak. Bisa dipahami ya? Dan ketika hamba diuji bukan berarti Allah telah benci. Ketika antum atau kita ditimpa musibah, kadang sakit, demam, kepala pening, pusing, badan letih, capek, itu ujian juga. Paham ya? Dan bukan berarti Allah telah benci. Datang dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar, apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Beliau menyatakan, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya Allah taala itu kalau mencintai suatu kaum menguji mereka, bukan membiarkan, menguji mereka, diuji. Paham ya? Diuji kemudian bagaimana? Kalau dia ridha, pasrah, terima dengan ujian tersebut, bersabar, falahu ridha, maka dia mendapatkan keridhaan Allah taala. Sebaliknya, wa man sakhita falahu sukht, maka barang siapa yang murka, tidak terima, mengomel-omel, paham ya? Atau yang semisalnya, barakallahu fiik, nah tidak terima, apa kata Rasulullah SAW? Falahus sukht, maka dia mendapatkan kemurkaan. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Jadi pahami insyaallah ya? Naam. Jadi kesimpulannya, ujian itu tidak selamanya itu berupa bencana atau musibah. Kadang ujian yang bentuknya apa? Naam, kenikmatan, keluasan harta, kekayaan, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Kan tidak semuanya orang itu kaya, ya enggak? Dan tidak semuanya orang itu miskin. Nah, kadang kaya, kadang miskin, kadang naik, kadang turun. Nah, ketika miskin, ketika diuji tidak punya apa-apa, sabar. Ketika diuji dia lagi naik, harta melimpah, apa yang harus dia lakukan? Bersyukur. Makanya ada ungkapan para ulama silang pendapat mengenai mana yang lebih utama, al-ghaniyus syakir atau al-faqirus sabir. Ini perhatikan ini. Mana yang lebih utama ini? Orang yang kaya tapi bersyukur atau orang yang fakir miskin tapi sabar? Fakir sabar loh ya, enggak sembarangan ini. Yang kaya bersyukur dia. Kira-kira mana lebih utama ini? Antum coba. Orang kaya tapi enggak sombong dia, bersyukur dia. Ya satunya fakir dia, enggak mencuri, enggak merampok, sabar dia. Mana yang lebih utama coba? Tapi yang kaya bersyukur. Kalau sombong masih mending dikit apa? Dia kan bisa, orang ini yang kaya bersyukur dia. Sedekah, infak, enggak melihat nominal uang yang dia keluarkan, pokoknya bismillah itu. Apa kemarin jawabannya? Sudah kita lewati. Jadi tolak ukurnya mana itu, Ihsan? Kesimpulannya, yang paling bertakwa di antara keduanya. Paham ya? Yang paling bertakwa. Jadi kalau ternyata kok dua-duanya takwa bagaimana? Ya tentunya di hadapan Allah Ta'ala memiliki keutamaan tersendiri. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Itulah yang jadi tolak ukur. Kalau dia kaya sabar, kaya bersyukur, tapi bertakwa, bagus. Yang fakir sabar pun dia bersyukur, dia apa? Bertakwa, bagus juga. Mafhum? Yang jadi tolak ukur adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia orang Arab, bukan pula karena dia orang Ajam, bukan orang yang berkulit putih wala kulit hitam, wala keturunan bangsawan wala keturunan yang lainnya. Mafhum? Tapi yang jadi tolak ukur ketakwaan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan dikit lagi, perhatikan. Wal muradu bil fitan fi kalamil muallif rahimahullah fitanus syarr. Perhatikan ini. Dan yang diinginkan dengan fitnah pada ucapan muallif di sini adalah fitanus syarr,
adalah fitnah ujian berupa kejelekan. Lah kok bisa? Dohir hadisnya jelas sekali. Ya enggak? Datang nanti hari-hari mendekati hari kiamat. Apa kemarin? Fitnah apa yang terjadi ketika barakallahu fiik hari-hari sebelum datangnya hari kiamat? Turunnya kebodohan, diangkatnya ilmu, banyaknya pembunuhan. Jelek atau baik? Jelek. Itu yang diinginkan. Diperhatikan ya, simak ya. Nah, kitab ini simak itu. Kata beliau di sini barakallahu fiik, wa dzakara fi hadhil hadis salasa umur. Beliau menyebutkan dalam hadis ini 3 perkara. Diperhatikan 3 perkara ini. Al-awwal nuzulul jahli. Pertama, turunnya kebodohan. Jadi kalau akhir zaman mendekati hari kiamat itu nanti kebodohan merajalela di mana-mana. Paham ya? Wasani raf'ul ilm. Yang kedua itu diangkatnya ilmu diangkat oleh Allah Taala. Orang-orang berilmu udah enggak ada lagi. Para ulama wafat, meninggal. Nah, barakallahu tinggal orang-orang bodoh. Sudah bodoh ditanya, jawab, berfatwa. Akhirnya apa? Menyesatkan dan apa? Mereka sendiri sesat dan menyesatkan. Nah, barakallahu fiik umat atau manusia, seperti itu. 3 poin ini ya. Yang ketiga apa? Al-harju, pembunuhan. Pembunuhan di mana-mana terjadi di akhir zaman, bukan karena agama, bukan pula karena rebutan ilmu, tapi rebutan kekuasaan, jabatan. Boleh dibilang mereka rebutan apa? Harta, tahta, wanita. Itulah sebabnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Pembunuhan bukan karena rebutan ilmu. Kalau zaman dahulu orang-orang rame rebutan ilmu, mencari ilmu. Tapi nanti pembunuhan di akhir zaman ini gara-gara harta seringnya. Gara-gara tanah saling baku hantam, bunuh-membunuh. Gara-gara harta demikian pula. Gara-gara wanita pun sama. Bayangkan itu. Mana ada orang bunuh-bunuh, kenapa dibunuh? Rebutan ilmu. Hadis Abu Hurairah katanya. Rebutan hadis Abu Hurairah katanya enggak ada. Mana ada orang bunuh-membunuh baku hantam akhir zaman rebutan ilmu. Paham ya? Masa anak enggak dikasih tahu Ja'a Zaidun i'rabnya apa? Tak bunuh dia? Enggak ada. Paham ya? Enggak ada. Paling-paling harta, warisan, jabatan ya. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Allahul musta'an. Tanda-tanda hari kiamat. Kita ambil satu hadis, perhatikan. Amma raf'ul ilmi fa innahu yakunu bi mautil ulama. Adapun diangkatnya ilmu terjadi dengan matinya para ulama, diwafatkannya para ulama. Para ulama itu sudah meninggal dunia, para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Didengarkan baik-baik ini. Kalau sudah meninggal dunia para ulama rabbaniyun, para ulama ahlus sunnati wal jamaah sudah meninggal dunia, tinggal ulama-ulama ulama-ulama yang jelek dan jahat, berfatwa tanpa ilmu, merusak tatanan, merusak kehormatan, merusak kebaikan agama, wal iyad billah. Kita lihat, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Disimak ya, yang tazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hadisnya ini rawi Muslim dari hadisnya siapa? Abdullah bin Amr al-As. Abdullah bin Amr al-As. Artinya, simak baik-baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu sekali cabutan sebagaimana cabutnya barakallahu dari hamba-hambanya. Walakin, lihat ini, akan tetapi yaqbidul ilma, Allah taala mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Ulama Ahlussunnah enggak ada lagi sudah. Yang ada ulama apa? Ulama su yang menyuruh pada pintu-pintu neraka jahanam, wal iyad billah. Landasannya bukan qala Allah qala Rasul, landasannya logika, landasannya hawa nafsu, landasannya barakallahu fiik akal, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa na'am. Hatta idza lam yuqi 'alim, lihat ini. Sampai-sampai ketika sudah enggak disisakan lagi, hingga hatta dengan hingga aja biar mudah ya. Hatta idza lam yubqi 'aliman, hingga ketika Allah taala tidak menyisakan lagi seorang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Akhirnya manusia-manusia menjadikan pemimpin-pemimpin orang-orang yang bodoh. Orang bodoh dijadikan pemimpin. Perhatikan ini ya. Orang bodoh dijadikan calon legislatif. Paham ya? Mencalonlah dia, ingin jadi bupati, gubernur, camat.
Paham ya? Nah, barakallahu atau yang semisalnya. Nah, kemudian mengatasnamakan Ahlus Sunnah, berfatwa tanpa ilmu, merusak tatanan agama, merusak apa? Nam syariat Allah dan Rasulnya. Waliyadzubillah. Lihat ini. Manusia menjadikan pemimpin-pemimpin juhalan bodoh, pemimpin-pemimpin yang bodoh jadikan apa? Dijadikan tolak ukur mereka. Fasu'ilu, lihat ini. Mereka pemimpin yang bodoh ini ditanya, fa'aftau bighairi ilmin. Ini berbahaya sekali ini. Akhirnya mereka ketika ditanya diam atau jawab? Diam atau jawab ternyata mereka? Jawab, lihat, fa'aftau bighairi ilmin. Akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu. Berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan karena berfatwa tanpa ilmu tadi. Ustaz, gimana ini Ustaz? Dakwah dengan kabar hukum nyawa Ustaz. Boleh untuk masalah dakwah katanya. Dalilnya mana Ustaz? Enggak ada dalilnya katanya. Lah kok enggak ada dalilnya gimana? Banyak sekali dalil dari Al-Qur'an kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah alaihi salatu wassalam lebih dari 17 hadis sahih tentang haramnya gambar makhluk nyawa. Kok kata ustaznya enggak ada dalilnya katanya tentang pembolehan tadi itu. Kalau pembolehan memang enggak ada dalil Al-Qur'an la sunnah, tapi pengharaman banyak dalilnya. Nah, ini berbahaya sekali. Kalau tanya kenapa Ustaz kok boleh Ustaz? Maslahat dakwah katanya. Maslahat dakwah itu barakallahu fi kalau berseberangan dengan syariat jangan diikutin. Yang diikutin itu barakallahu fi ketika bertepatan cocok dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Kan gitu. Karena wasail dakwah itu tauqifiyah. Sarana-sarana dalam berdakwah itu tauqifiyah diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau tidak ada nas langsung secara nas menunjukkan hal tersebut, pakai istinbat. Kan itu. Papan tulis. Memang zaman Rasulullah enggak ada papan tulis. Ada enggak zaman Rasulullah papan tulis? Enggak ada, tapi kan ada kisah. Kisahnya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menggariskan suatu garis di hadapan beliau, di hadapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian mengatakan, "Hadza sabilullah." Kemudian menggariskan garis-garis di tepi kanan kirinya. Kemudian hadis subul katanya. Ini adalah jalan Allah. Kemudian inilah jalan-jalan, jalan-jalan yang lain. Akhirnya Rasulullah SAW membacakan apa? Perkataan Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Ini untuk menjelaskan papan tulis boleh-boleh saja. Bukan perkara yang mungkar, bukan perkara yang kemudian mana salafnya papan tulis, mana salafnya. Kok gagal paham gitu gimana? Perkara mubah seperti ini papan tulis misalkan ada istinbat dalilnya. Bisa dipahami ya? Yang ditanyakan salafnya mana itu kalau orang membuat metode dalam berdakwah, metode dalam belajar, paham ya? Mereka menganggap bagus, indah, masya Allah, zain. Ternyata apa? Enggak ada salafnya, enggak ada tuntunannya, enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Enggak ada juga para salaf menggunakan metode tersebut. Itu ini dipertanyakan. Tapi kalau bentuknya mubah seperti ini, orang ketika ngantuk misalkan, berdiri dia, murajaah mengelilingi apa? Keliling-keliling tiang masjid misalkan, boleh atau tidak? Boleh kan? Itu kan perkara mubah, nggak usah dibahas panjang lebar. Kesimpulannya barakallahu fiik, lihat ini. Ketika sudah diwafat para ulama ahlu sunnah wal jamaah, tinggal orang-orang bodoh. Ditanya jawabnya bukan dengan ilmu, jawabnya tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Wal'iyadzubillah. Ikhwani fid din, a'azzani wa jzakumullah wa barakallahu fikum. Dibalik dikit lagi itu perhatikan. Wa nuzul jahli, dan turunnya kebodohan. Sudah kita lewati kebodohan ini barakallahu fik, penyakit yang bisa apa? Merusak kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang ingat ucapannya Imam Abdul Abbas Ahmad bin Idris Al-Qirafi rahimahullah, disebutkan dalam kitab Al-Furuq tentang bahwasanya kebodohan itu merupakan sumber kerusakan dunia dan akhirat. Ayo na'am. Yang orang-orang lama tinggal satu ini aja. Nah, jadi kalau yang lainnya nggak bisa tak arahkan ke al-akh ini. Makanya dipersiapkan. Atau ingat ke Irsyad? Tak kasih pancingan awalnya wa aslu. Belum? Labas. Antum mengingat ya Hasan? Labas. Awa. Antum tahu antum Mas?
Kalau tahu sebutkan, kalau enggak anak oper. Bismillah, yang keras. Kama wallahu na'am. Itu ucapannya masyhur ma'ruf. Kalau antum ingin merujuk, di sana ada kitab namanya Al-Fawaaqih Janiyah karya Syekh Muhammad bin Mani. Yang namanya sana itu antum cek biasanya ada di situ karyanya Syekh Muhammad bin Mani. Hafizallahu taala wa ra'ah. Paham ya? Kalamnya Al-Imam Abdul Abbas Ahmad bin Idris Al-Qirafi rahimahullah. Beliau mengatakan wa aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahl. Faztahid fi izalatihi 'anka mastata'ta. Sumber kerusakan dunia dan akhirat adalah kebodohan. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk menghilangkan kebodohan tersebut semampumu. Kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilm. Faztahid fi tahsinihi mastata'ta. Sebagaimana sebaliknya, sumber kebaikan dunia dan akhirat adalah ilmu. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mencari ilmu tersebut semampumu. Wallahu huwal mu'in 'alal khairi kullih. Dan Allah lah yang akan menolong semuanya. Sering muncul itu ya. Naam, ini menjelaskan bahwasanya kebodohan itu sangat-sangat berbahaya. Kalau kita ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita, jangan maju mundur maju. Paham ya? Tapi bagaimana? Cabut itu kebodohan sedalam mungkin sampai akar-akarnya. Paham ya? Naam, seperti itu. Kita lihat. Wa raf'ul ilmi mutalaziman wa nuzulul jahli wa raf'ul ilmi mutalaziman. Ini satu kata ini ya. Wa nuzulul jahli wa raf'ul ilmi mutalaziman. Turunnya kebodohan merajalela dan diangkatnya ilmu itu dua perkara yang apa? Senantiasa beriringan. Kalau kebodohan merajalela, ilmu berarti apa? Sudah diangkat. Paham? Makanya kalau antum bantah kelompok sesat dari kalangan Ahlul Bidah wad Dhalal Hizbiyun, kelompok HTI misalkan Hizbut Tahrir atau IM Ikhwanul Muslimin atau misalkan Jamaah Ingkarus Sunnah atau Jamaah Ansarud Daulah, ISIS, Jaringan Al-Qaeda, N11, NII atau yang semisalnya. Itu semuanya barakallahu fiik membutuhkan ilmu. Bantah mereka dengan hujjah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tapi kalau membiarkan kebodohan merajalela, ilmu biasanya sudah mulai sedikit di situ. Bisa dipahami ya? Terangkat ilmu. Li'annahu idza nazala al-jahl rufi'al ilm. Perhatikan ini, dikarenakan apabila telah turun kebodohan, ilmu diangkat. Wa idza nazala ilmu rufi'al jahl. Dan apabila turun ilmu, diangkat pula kebodohan. Perhatikan. Dan apabila telah turun ilmu, kebodohan pun dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan barakallahu fiik bahwasanya ilmu sangat dibutuhkan. Jangan pernah meremehkan ilmu barakallahu fiik karena enggak ada seorang pun dilahirkan dalam kondisi langsung berilmu. Pasti mereka mencari dan juga menimba agar menjadi orang yang berilmu. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana wa iyyakum 'ala kitab was sunnah hatta nalqah. Walhamdulillahirabbil alamin.